Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah banyak yang belajar untuk materi hari ini. Dan kali ini saatnya Misli menjawab pertanyaan dari beberapa peserta TOEFL. Jadi teman-teman tadi ada yang menanyakan perihal penggunaan lots of ya. Jadi ini sering banget ditanyakan sama teman-teman peserta TOEFL. Jadi untuk lots of itu artinya adalah banyak ya. Dan kapan digunakan? Dia itu bisa digunakan untuk uncountable maupun countable. Jadi bisa digunakan untuk ketika ketemu benda yang nggak bisa dihitung atau yang bisa dihitung. Contohnya benda yang nggak bisa dihitung itu apa? Contohnya uang ya, money. Uang itu dikatakan tidak bisa dihitung selain karena dari kamusnya memang peraturannya dia itu uncountable noun. Dia itu memang nggak bisa dihitung karena dia butuh satuan ya. Seperti contoh uang di Indonesia satuannya rupiah, di Amerika satuannya dolar, ya. Di Jepang satuannya yen. Jadi macam-macam satuannya, maka uang itu nggak bisa dihitung per lembar tapi per satuan. Makanya dia disebut uncountable. Jadi kalau mau bilang banyak uang boleh pakai lots of money atau much money ya. Much itu untuk benda yang nggak bisa dihitung ya. Kalau many money salah ya. Jadi a lot of money bisa untuk uncountable. Atau bisa juga a lot of friends. Friends itu teman. Teman itu orang. Dan orang itu bisa dihitung. Maka karena bisa dihitung, karena di sini banyak, harus ditambah S ya. Semua yang pakai a lot of ketika diikuti oleh benda yang bisa dihitung maka harus bentuk jamak ya. Karena a lot of sendiri kan artinya banyak. Otomatis setelah banyak itu harus kata benda yang bisa dihitung. Atau benda yang bisa dihitung. Maksudnya kalau kata benda yang bisa dihitung harus ditambahin S. Atau intinya bentuk jamak ya. Selanjutnya dari yang ditanyakan ada lots of times ya. Tadi menanyakan bagaimana kalau contohnya ada lots of times, boleh nggak? Boleh ya. Jadi time itu ada dua macam. Diartikan berkali-kali sama diartikan waktu. Nah, kalau misalnya time-nya sebagai countable, maka di sini ditambahin S. Dan artinya nanti menjadi berkali-kali atau sama dengan many times. Kalau mau bilang lots of time yang uncountable, maka diartikan banyak waktu, ya. Jadi time di sini ada dua, di sini berkali-kali, kalau di sini waktu. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu kalau contohnya homework. Homework itu PR ya, pekerjaan rumah yang memang dibawa dari sekolah atau kampus, ya, itu namanya homework. Karena pekerjaannya itu berhubungan dengan tugas ya, tugas sekolah, kuliah seperti itu. Jadi dia itu uncountable. Kenapa uncountable? Selain kita melihat di kamus ya, jadi terutama kita memang harus menghafalkan. Kita harus tahu di situ uncountable atau tidak, kita harus melihat kamus ya. Nanti di situ akan dikasih tahu homework dalam kurung U seperti ini ya, bacanya A, uncountable. Jadi banyak PR. Kemudian lots of houseworks. Jadi houseworks itu bisa dihitung. Maka di sini harus ditambahin S bentuk jamaknya. Dia bisa dihitung karena dia itu bukan PR tugas dari sekolah atau kampus, tapi dia itu pekerjaan rumah yang mana pekerjaan rumah tangga ya. Atau diartikan banyak kerjaan rumah gitu aja ya. Itu houseworks and homework. Apakah bentuk jamak itu selalu ditambahkan S? Nah, jadi untuk mengubah dari kata benda yang asalnya singular menjadi plural itu tidak harus ditambahin S ya. Jadi ini ada beberapa kata benda yang memang harus kita hafalkan ketika mengubah menjadi bentuk plural atau jamak, itu harus dihafalkan. Man itu singular, man itu plural. Jadi cara bacanya kita harus tahu. Man singular, man plural. Woman singular, women plural. Man laki-laki, woman wanita. Foot itu kaki, singularnya foot.
pluralnya feet. Jadi kaki itu selalu ada berpasangan ya, dua, jadi makanya pakai feet. Begitu juga dengan tooth. Tooth itu singular, teeth itu plural. Gigi itu pasti lebih dari satu, makanya kita biasanya pakai teeth. Ox, singular, oxen, plural. Jadi ox itu sapi jantan. Kemudian mouse, singular, mice itu plural. Tikus ya, tikus-tikus berarti mice. Dua tikus, two mice. Jadi bukan two mouses ya. Oke, ini disebut apa? Disebut irregular plural nouns. Kenapa disebut irregular? Karena tidak beraturan, yang mana tidak harus ditambahin s. Tapi kita harus menghafalkan ini. Untuk selanjutnya, pertanyaan mengenai few. Jadi few itu diartikan sedikit ya, tapi dia memiliki dua konotasi, yaitu konotasi positif dan konotasi negatif. Maksudnya konotasi adalah maknanya ya. Jadi kalau kita menggunakan sebelum few atau dibaca a few diartikan beberapa, few diartikan sedikit. Tapi ingat few yang nggak pakai itu konotasinya negatif. Dan di sini few atau a few itu digunakan untuk benda yang bisa dihitung. Otomatis setelah few atau a few itu wajib hukumnya bentuk jamak. Contohnya, konotasi yang positif. I have a few friends to help me. Jadi dia itu mungkin di sini tidak ada sedih-sedihnya gitu ya. Jadi dia tuh merasa bersyukur atau intinya dia tidak bersedih karena dia punya beberapa teman yang membantu dia. Jadi I have a few friends to help me. Aku punya beberapa teman yang membantuku. Selanjutnya yang konotasi negatif, I need much help, but my friends I need much help, but my friends are few. Jadi di sini langsung few menunjukkan konotasi negatif yang mana aku butuh banyak pertolongan akan tetapi temanku sedikit gitu ya. Jadi dia masih kurang teman. Contoh yang lain mungkin she invited a few guests. Dia mengundang beberapa tamu. Ya udah nggak ada konotasi negatifnya, cuma ngundang gitu aja. Kemudian untuk konotasi negatif, few guests come to her party that makes her sad. Sedikit tamu yang datang ke pestanya yang membuat dia sedih ya. Jadi karena cuma sedikit yang datang makanya dia sedih gitu. Jadi kalau di sini cuma beberapa yang diundang tapi yang datang cuma sedikit gitu ya. Selanjutnya juga ada yang masih bingung antara penggunaan amount sama number. Amount sama number sama-sama memiliki arti sejumlah. Cuma saja dia berbeda di penggunaannya. Untuk amounts itu untuk uncountable. Number hanya untuk yang countable. Amount untuk yang nggak bisa dihitung, number untuk yang bisa dihitung. Langsung saja ke contoh. There is amount sand behind the building. Ada sejumlah pasir di belakang rumah. Ya, jadi sand itu adalah benda yang nggak bisa dihitung, noun yang uncountable. Makanya di sini pakai singular verbnya ya, is. There are a number of people queuing. Jadi di sana ada sejumlah orang-orang yang sedang antri. Jadi verbnya pakai are yang plural karena di sini people itu bisa dihitung alias noun yang countable. Jadi makanya pakai are ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembelajaran materi hari ini. Semoga bermanfaat. See you.